Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya yang suci serta para sahabat beliau yang setia. Pertama saya meminta maaf kepada teman-teman ya, seyogianya diskusi ini dilaksanakan pukul 10.00, tetapi karena ada satu kendala hampir sejam itu. Mudah-mudahan tidak mengurangi khusyuan istiqomah kita untuk mengikuti diskusi ini. Ya, kesempatan ini izinkan saya untuk mungkin sekitar 20 menit ke depan atau 15 menit untuk menjelaskan buku yang ditulis oleh 3 penulis sih sebenarnya. Judulnya Membongkar Ciri Kaum Munafik ya, dengan subtema Tafsir Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Kita masuk di pembahasan saja. Coba kita next, Bar. Kalau misalnya suaraku hilang-hilang, tolong di Mungkin nanti diskusinya nanti mungkin dipercepat sekitar 10 menit mungkin bisa ya, Kak? Karena nanti takutnya kelamaan lagi. Mungkin 5 menitnya bisa tanya jawab. Oke, thank you, Kak. Silakan dimulai, Kak. Iya. Coba kita next slide-nya, Bar. Nah, ini ada beberapa orang-orang yang munafik menurut Al-Qur'an. Sebenarnya di sini ada 10, cuma saya notice 5 saja. Dan ini saya rasa paling dekat nih dengan kita. Dan barangkali dari 5 ini salah satunya termasuk kita juga nih menurut pandangan Al-Qur'an. Nah, ini yang pertama, melakukan sholat dengan rasa malas ya, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tidak ada nilai spiritualitasnya. Yang kedua, sumpah yang bohong atas nama Allah. Quran surah 63 ayat 1 ini paling sering ini. Sumpah kah itu Tuhan, tidak bohong kah ini. Itu biasa kita sering begitu, tetapi ternyata berbohong juga. Jadi kita berbohong tapi menggunakan nama Tuhan. Ini yang ketiga, menganggap dirinya sebagai seorang pembaharu, tetapi ternyata dia adalah seorang perusak nih. Dia tidak mengenali dirinya sendiri nih. Quran surah 2 ayat 11. Yang keempat, tampilan yang indah dan fasih beretorika. Ini juga sering kita saksikan ya, terutama di TV, di media sosial, atau jangan-jangan ada nih di sekeliling kita orang-orang yang penampilannya sangat agamis, tetapi ternyata itu jauh dari perilakunya, tidak sesuai. Dan ini yang kelima, enggan mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 9 ayat 5. Ini juga sering kita dapati. Tidak ingin mensedekahkan hasil kerjanya misalnya hanya untuk kepentingan dirinya saja atau untuk kepentingan keluarganya semata. Padahal ada hak orang-orang miskin di dalam setiap harta yang kita dapat. Kita next nih di pembahasan awal sebenarnya ada 10, saya notice 5 saja yang mungkin sangat dekat dengan kita. Jadi ada 3 penulis ya di buku ini. Pertama Syekh Nasir Makarim ya, bukan Nadi Makarim ya. Yang kedua Sayyid Khamenei yang sekarang jadi rahbar di Republik Islam Iran, dan yang terakhir Syekh Ja'far Subhani. Syekh Ja'far Subhani ini juga bukunya termasuk ke dalam 10 buku terbaik saya waktu kita diskusi minggu lalu, bahkan di urutan pertama, yaitu Keluar dari Kemelut Menuju Kebahagiaan. Jadi 3 orang ini penulisnya yang mencoba menafsirkan 2 ayat itu tadi, Al-Jumu'ah dengan Al-Munafikun. Next.
Nah, pertanyaan, karena sebenarnya bukan hanya 2 ayat ini yang berisi tentang ayat-ayat orang-orang munafik, ada banyak, tetapi 2 ini dipilih. Nah, menurut siapa namanya, Syekh Nasir Makarim, bahwa al-Jumu'ah substansinya adalah orang Muslim itu mulia karena mengikuti ajaran Nabi, yaitu intisari dari ayat ini al-Jumu'ah. Dan yang kedua, al-munafikun itu substansinya adalah orang munafik karena tidak menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua alasan ini sebenarnya, orang yang menjadi mulia dan orang yang menjadi munafik, karena sama-sama tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sejarah memang juga sangat banyak sekali dijelaskan beberapa orang munafik itu atau menentang Nabi Muhammad SAW, baik itu dari aspek agama maupun politik. Kalau dalam sejarah politik sih paling banyak. Nanti kita sebutkan ya tokoh-tokohnya di slide berikutnya. Next bar. Oke, ini kita bedah dulu sedikit di awal, apa sih tafsir itu apa perbedaannya dengan terjemahan, dan apa juga perbedaannya dengan takwil. Kalau terjemahan ya sederhananya, misalnya dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, hanya pengertiannya secara kata saja. Kita belum masuk pengertiannya secara maknawi. Nah, sangat penting kemudian di sini terjemahan, mengingat bahwa kosakata bahasa Arab itu sangat kaya ya, sangat luas, jadi sangat penting tafsiran kayak gitu. Tentunya tafsiran orang yang sudah pakar di bidangnya, dalam ini mufasir gitu. Bahkan Sayyid Ali Khamenei mengatakan bahwa haram bagi seseorang, tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan penafsiran sendiri kalau dia belum memenuhi kualifikasi menjadi seorang mufasir. Nah, apa itu tafsir? Tafsir adalah upaya untuk menyingkap tabir yang menutup makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi ada diksi-diksi yang sangat indah dalam Al-Quran, itu mengandung maknanya sendiri, dan itu tidak boleh kita artikan secara tekstual saja, juga harus diartikan secara kontekstual. Nah, itu namanya penafsiran. Nah, kalau penakwilan dia lebih tinggi lagi sebenarnya derajatnya, lebih tinggi lagi derajatnya. Penakwilan itu ya menurut Sayyid Ali Khamenei sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah dan para imam maksum, para keluarga Nabi yang suci. Jadi ternyata tidak sembarangan itu kalau penakwilan. Nah, penakwilan juga itu kenapa di atasnya tafsir, bahwa pada wilayah penakwilan ini kita seseorang sudah mengetahui, dalam hal ini Nabi dan keluarganya ya, imam maksum, itu sudah mengetahui bahwa kepada siapa ayat tersebut diturunkan, apa sebab-sebabnya ayat itu diturunkan, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Itu tahap penakwilan kayak gitu. Misalnya ada ayat yang mengatakan dia bersedekah dalam keadaan sholat, nah itu ditujukan kepada siapa? Nah itu namanya penakwilan. Kayak gitu. Coba kita masuk ke dalam intisari pembahasannya. Next bar, ini pengantar-pengantar aja di depan. Nah, ini yang pertama tafsir Syekh Nasim Makarim mengenai surah Al-Jumu'ah. Ya, kata beliau bahwa ada 3 sebenarnya isu fundamental dari ayat ini. Yang pertama keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenabian, dan terakhir adalah mengenai hari kiamat. Nah, yang pertama sebenarnya yang ingin ditekankan adalah ini surah Al-Jumu'ah itu yang sering dibaca. Nah, kalau hari Jumat, jadi arti dalam bahasa Indonesia juga ini sebenarnya Jumat. Di sini juga dijelaskan sejarah orang pertama kali sholat Jumat. Nah, yang pertama di sini keesaan Allah bahwa poros dari seluruh itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
apa-apa yang kita lakukan tentu orientasinya adalah untuk mendapatkan ridho apapun aspeknya. Itu yang menjadi intisari pertama dalam surah ini. Nah, gitu pun misalnya diturunkannya Nabi Muhammad SAW sebagaimana ayat yang sering juga kita kutip di resensi bahwa diturunkannya adalah untuk menyempurnakan manusia. Sebenarnya kesempurnaan akhlak itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Ini juga senada di dalam bukunya teman-teman akan baca mengapa kita diciptakan. Penciptaan kita adalah untuk menyempurnakan diri kita gitu, untuk kembali kepada Tuhan. Nah, dalam aspek ini menarik dibahas ilmu dan akhlak. Saya ingin mengunci kata-kata yang sangat menggugah saya dari Syekh Nasir Makarim ini. Beliau akan bahwa sampaikanlah sampaikanlah akhlak dengan cara-cara sampaikanlah akhlak dengan ilmu, ya, sampaikanlah akhlak dengan ilmu, serta ajarkan juga ilmu kepada orang lain dengan cara-cara yang berakhlak di situ. Di situ ada relasi yang sangat menarik kalau kita mau cermati, teman-teman sekalian. Banyak di antara kita yang mengajarkan akhlak, sorry to say, ya mungkin orang tua kita yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal misalnya, atau tidak banyak membaca buku-buku agama tanpa tentu mendeskripsikan mereka, tapi terkadang akhlak diajar yang keliru gitu, tidak sistematis sehingga menjadi diarti. Itulah mengapa sangat penting akhlak itu diajarkan juga dengan ilmu. Sependek pengetahuan saya, argumentasi dari Kak Tonton misalnya ketika dia berbicara tentang akhlak, bahwa akhlak adalah tidak butuh lagi pengetahuan, tidak butuh lagi pemikiran yang panjang untuk melakukannya, artinya sudah menjadi habit kita, sudah menjadi tabiat kita. Penjelasan yang komprehensif itu bisa kita kategorikan di sini, menjelaskan akhlak itu dengan ilmu, tetapi juga sangat penting untuk mengajarkan ilmu dengan cara-cara yang berakhlak. Nah, relasi keduanya ini yang bisa diterima dengan baik. Nah, pada bagian terakhir dijelaskan juga sedikit mengenai kenapa sih orang-orang itu takut mati. Menurut penulisnya ada dua alasan sih mengapa orang takut mati. Yang pertama adalah karena dia tidak mempercayai adanya hari akhir. Kayak mesin saja, kalau misalnya mesin sudah mati ya berkarat, diam, tidak bisa berguna dan lain sebagainya. Sementara yang kedua adalah dia menganggap dalam kepalanya bahwa di hari akhir itu, di akhirat itu yang ada hanyalah penyiksaan, gitu. Dipanasi, disetrika belakangnya, sebagaimana dongeng yang sering kita diperdengarkan gitu. Jadi agama diajarkan dalam bentuk ketakutan. Kita pindah ke tafsir ayat yang kedua ini oleh Sayyid Ali Khamenei, menafsirkan surah Al-Kafirun, Al-Munafikun. Munafik itu dari kata dasar naf, ya, sebenarnya artinya sih secara etimologi, ya, secara bahasa artinya adalah tikus sawah. Tikus sawah ini adalah binatang pengerat yang menggerogoti tanaman. Nah, begitupun sebenarnya orang-orang yang munafik bisa jadi menggerogoti bangunan solidaritas untuk memperjuangkan agama Islam yang selama ini dibangun oleh Nabi. Misalnya kalau kita baca-baca sejarah kemudian dirusak dari dalam oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengaku beriman tetapi ternyata dalam hatinya ia tidak beriman. Itu salah satu pengertian dari kemunafikan, gitu. Bahwa realitas batinnya itu berbeda dengan realitas prakteknya, gitu. Ia menunjukkan kebaikan tapi dalam hatinya keburukan.
Berbeda tentunya dengan takyah ya, berbeda dengan takyah. Takyah artinya memperlihatkan sesuatu yang kurang baik, tapi dalam batinnya yang ada adalah kebaikan. Itu pun alasannya harus alasan-alasan misalnya demi keselamatan jiwanya. Gitu. Ada sih beberapa riwayat untuk menjelaskan itu takyah. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi munafik menurut tafsiran Ali Khamenei sebenarnya ada dua. Yang pertama dia lemah mental dalam artian dia apatis terhadap tujuannya, sudah mulai merasa bahwa sudah tidak akan tercapai tujuan luhur kita gitu. Ya saya harus membelot dari ini, buang-buang waktu misalnya. Sementara yang kedua adalah tentunya untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, beberapa tokoh dalam awal-awal Islam, tokoh-tokoh politik tentunya, misalnya ini saya catat ada dua, Abdullah bin Ubay atau misalnya Muawiyah ya, saya pernah jelaskan ini dalam buku politik dalam pandangan Imam Ali. Muawiyah mengakui Al-Quran sebagai kitab yang menjadi rujukan kita sepanjang zaman hanya supaya menunda kekalahannya dalam perang melawan Sayyidina Ali pada saat itu. Nah itu orang-orang yang munafik. Begitupun dengan ini Abdullah bin Ubay yang berpura-pura beriman ya, kepada Rasulullah agar langgeng kepemimpinannya. Bahkan dia menghasut, ada dua suku yang dihasut untuk mendukung dia. Nah, bagaimana Nabi menyikapi orang-orang munafik nih? Karena dalam beberapa perang beliau dikhianati. Sebenarnya ada dua cara. Dan kedua cara ini ternyata itu diperintahkan juga dalam Al-Quran. Jadi terkadang Al-Quran mengatakan perangilah orang-orang munafik. Kemudian di sisi yang lain terkadang juga Al-Quran mengatakan bersabarlah terhadap orang-orang munafik itu. Nah, pada yang pertama, yang perangilah, ya memang berperang gitu melawan orang-orang munafik, dibunuh benar. Gitu. Ya mungkin teman-teman akan bilang bahwa Islam ini adalah agama yang keras itu, agama pedang. Sebenarnya tidak juga, karena perang yang dipahami Islam itu defense, bukan offense. Yang kedua ini soft, dia lebih berstrategi gitu. Jadi bisa saja kemudian dimaafkan gitu, tetapi untuk tentunya mendapat keuntungan dari orang-orang munafik itu, melawan orang munafik itu. Ada beberapa contohnya nih. Misalnya pada 6 Hijriah Rasulullah berdamai dengan Quraisy. Tentunya ada strategi tertentu yang diterapkan oleh Nabi dalam menghadapi orang-orang munafik. Next bar. Nah, ini yang tafsir terakhir ya dari Imam Ja'far Subhani mengenai surah Al-Munafikun ini. Hampir sama sih sebenarnya, sekalipun menggunakan diksi yang berbeda, bahwa munafik itu adalah ia yang antara realitas batin dan realitas fisiknya berbeda gitu. Jadi apa yang ia tunjukkan dengan inti dalam hatinya itu berbeda. Ini banyak sekali ini kita temui di sekeliling kita, apalagi di momen-momen politik ya, banyak sekali penjilat yang mengaku bahwa ya saya bantu Ki, saya adalah orang yang siap mendukung Anda. Ternyata secara perilaku dia hanya untuk mencapai tujuannya saja. Kurang lebih kayak begitulah orang-orang munafik. Kemudian masih menurut ini Imam Ja'far bahwa dialektika itu menyebabkan kemajuan. Jadi sebenarnya Rasul mengatakan bahwa musuh paling berat dalam Islam itu adalah orang-orang yang munafik. Jadi kata Nabi, mending kita melawan yang real dia sebagai musuh sekalipun dengan pasukan yang besar, daripada melawan orang-orang munafik ini yang mengaku berada di pihak kita, ternyata menusuk kita dari belakang gitu. Jadi gerakannya tidak terlihat, underground. Ini menurut Nabi ini adalah musuh yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Tapi keberadaan musuh itu kemudian ya menurut Imam Ja'far ada baiknya. Keberadaan lawan kita itu ada baiknya. Keberadaan setan yang selalu menggoda kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kesalahan,
itu ada baiknya, karena dengan begitu makom spiritual kita akan diuji kayak gitu. Ya contoh sederhananya kalau kita misalnya main futsal, keberadaan lawan yang bagus itu malah bagus juga untuk kita, karena dengan begitu kita akan berlatih lebih keras supaya bisa mengalahkan dia. Kalau semua lawan tak cetek-cetek, ya kemampuan kita juga tidak teruji. Itu yang dimaksud oleh Imam Ja'far Subhani, bahwa dialektika itu sangat penting untuk kemajuan. Bayangkan kalau tidak ada pertentangan dalam satu kelompok tertentu, tidak ada persaingan dalam satu kelompok tertentu, ya akan begitu-begitu saja, tidak bergerak maju. Ini ada ciri-ciri kaum munafik. Saya menggabungkan ya pendapat antara Imam Ja'far Subhani dengan Sayyid Ali Khamenei. Ada beberapa. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa kaum munafik itu musuh Islam yang paling berbahaya, kemudian hatinya tertutup rapat. Jadi memang dalam filsafat Islam ya, tabiat yang buruk itu disebabkan oleh habit-habit yang buruk gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi tabiat yang buruk, itu akan menjadi jati dirinya seseorang. Nah, ketika sudah sampai kepada jati diri yang buruk itu, itulah yang dimaksud dengan sudah tertutup nih hatinya gitu. Kebelmi, gitu. Kufur atau tercover ke hatinya dari kebenaran, itulah maksud. Yang ketiga ini dia mampu menyembunyikan wajahnya yang sebenarnya, jadi menunjukkan senyuman yang manis, senyuman yang indah, dalam hatinya ia membenci kita. Kemudian yang keempat, orang munafik itu pembicara yang sangat fasih, dia seorang retoris yang sangat handal gitu. Bahkan kata Nabi, ketika mereka berbicara kita mendengarkannya saking tertariknya kepada kita. Tetapi isi-isinya semua adalah penipuan gitu. Orang-orang munafik selalu membuai kita dengan kata-katanya yang manis, tetapi ternyata inti adalah untuk kepentingan diri dan bahkan untuk mencelakakan kita. Jadi hati-hati. Di sini sangat penting sih sebenarnya berpikir kritis gitu untuk menemukan premis mayor, premis minor, kita mendapatkan konklusi yang tepat, konklusi yang benar. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang kayak begini, apalagi di momen-momen politik. Ini juga diibaratkan sebagai kayu yang bersandar pada dinding, bahwa orang munafik tidak punya sandaran rohani. Dia tidak punya sandaran rohani. Dia kayak kayu yang kosong. Diibaratkan bahwa diriwayatkan ketika Rasul menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu sangat logis, dia tidak ngeh, dia tidak takjub dengan kebenaran itu gitu. Dia seperti jazat yang tanpa roh. Itu juga salah satu ciri-ciri orang munafik. Jangan ditafsirkan bahwa harus nabi ya yang mengatakan kebenaran itu, sehingga ciri-ciri munafik ini tetap relevan gitu loh dengan kondisi kita hari ini. Kalau ada orang yang tidak ngeh dengan kebenaran dan itu baik untuk dirinya dan untuk lingkungannya, itu ciri-ciri orang munafik. Penampilan yang mempesona, ini juga sangat banyak, kelihatan agamis tapi faktanya enggak. Dan yang terakhir adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Next bar, di slide terakhir kayaknya. Nah, apakah orang munafik diampuni dosanya sekalipun berat, tetapi iya diampuni selama ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, apa sih bertobat itu? Bertobat ya artinya tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, yang tidak mengulang kesalahan yang sama, memperbaiki diri dan tentunya melakukan kebaikan-kebaikan. Itu baru berdoa. Sehingga doa tidak cukup hanya dalam bentuk ucapan saja ketika kita sholat. Gitu. Terakhir, ini terakhir ada pertanyaan kayak gitu. Itu mungkin 15 menit kesempatan saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan
silahkan dipimpin sama Mas Admin, Mas Albar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.